biosecurity, di bidang pencegahan, terus juga pengobatan, vaksinasi, dan terakhir potong bersyarat. Menurut Bapak efektif nggak sih keempat strategi itu? Kami sekandang itu hampir 200 ekor, kami harus berjibaku menangani sapi itu dan kena semua. Halo sahabat tangguh, bersama saya Dinda Elita akan membawakan Dusun PMK. Duduk santai untuk ngobrolin PMK, dan bersama saya sudah hadir Bapak Edi Wijayanto, founder dari Sapi Bagus. Bisa perkenalkan diri dulu Pak Edi? Terima kasih Mbak Dinda. Ya. Perkenalkan diri, saya Edi Wijayanto, founder dari Sapi Bagus Farm, di mana farm kami ada di Cimanggis, Kota Depok. Oh gitu. Ya. Saya kemarin sempat baca profil Bapak, katanya Bapak dulunya backgroundnya itu sarjana ekonomi. Gimana sih Pak akhirnya plot twist gitu jadi tertarik dan berkecimpung di dunia peternakan? Bisa ceritain Pak awal mulanya gimana? Sebenarnya saya agak telat ya mengenal dunia peternakan ini ya, sekitar 15 tahun yang lalu ya. Di mana saya suka di bidang peternakan, terutama peternakan sapi ini ya. Nah dari kecil memang lingkungan kami adalah lingkungan pedesaan yang banyak sapi, kambing maupun domba. Nah dari itulah mungkin di bawah sadar saya kelak pengen jadi seorang peternak yang tangguh begitu. Oh jadi berangkat dari hobi dan kesukaan ya Pak, terus langsung berkecimpung di situ dan eksplor banyak hal. Nah dari yang saya tahu juga dapat informasi kemarin, awalnya tuh cuma bisnis peternakan, terus mengembangkan bisnis jadi pelatihan dan segala macam tuh inspirasinya dari mana Pak? Ya, jadi kami memang 20 tahun ini bekerja di salah satu perusahaan dan sejak tahun 2009 kami memulai usaha di bidang peternakan sapi. Nah, dari sana belum begitu banyak pengetahuan yang saya dapat. Jadi saya harus cari pengalaman, jatuh bangun, bahkan mengalami rugi dan kebangkrutan. Salah karena pembuatan kandang, salah memilih bibit, bahkan salah menjual sapinya alias ditipu oleh para oknum pedagang. Nah, dari situlah kami ingin berbagi pengalaman kepada para sahabat-sahabat peternak supaya pengalaman saya yang mahal ini tidak terjadi di teman-teman peternak. Nah, dari itulah akhirnya kami sharing, membuat suatu tempat untuk berbagi pengalaman bagaimana sih cara memulai usaha peternak sapi, kemudian bagaimana mengembangkan dan memperluas jaringan. Nah, dari itulah kami berkembang di dunia peternakan yang sifatnya untuk edukatif juga. Begitu. Mulia banget ya berarti Pak, berangkat dari trial error terus mau sharing manfaat dan kegagalan biar orang nggak ngalamin hal serupa kayak Bapak, benar Pak? Betul Mbak Dinda itu kondisi. Itu udah berapa tahun Pak berjalan sejak kan kalau peternakan sapinya kan dari bisnisnya kan dari 2010, kalau bisnis pelatihannya itu Pak dari kapan? Nah sekitar 4 tahun kami mengalami jatuh bangun bahkan bangkrut, rugi mungkin waktu itu hampir setengah miliar. Kemudian kami memulai usaha dengan modal minus, namun punya tekad yang kuat. Akhirnya terus kami membuka usaha di bidang pelatihan ini, yaitu sharing untuk bagaimana para peternak ini bisa proses akselerasi atau proses belajar peternak ini dengan mudah. Dan tentunya ada pembimbing atau ada seorang coachnya begitu. Kalau metode sama materinya itu dari otodidak aja dan pengalaman atau emang Bapak mengacu pada sumber informasi lain gitu Pak? Karena ilmu yang kami dapat adalah ilmu praktis gitu ya. Jadi sebagian besar adalah pengalaman saya di lapangan. Nah selain itu juga tetap kami kerjasama dengan teman-teman di kalangan akademisi, juga teman-teman di kalangan birokrasi, karena bisnis sapi ini menyangkut banyak hal, bukan hanya sekedar praktis di kandang saja, tetapi juga menyangkut banyak hal, peraturan pemerintah, kemudian juga teknologi-teknologi yang baru. Nah disitulah kami mendapatkan materi-materi atau bahan-bahan untuk kami
buat para peternak yang mengikuti atau join di komunitas kami ini. Begitu. Tadi kan bicara mengenal trial error, Pak. Nah, bisa dijelasin nggak salah satu contohnya atau beberapa contohnya nih biar peternak di seluruh Indonesia tuh bisa tahu gitu. Baik. Awalnya kami membuat kandang ini tentunya kandang yang bagus, kuat, begitu ya. Namun bagus kuat itu kan memerlukan biaya yang lebih gitu ya. Nah, sehingga modal awal kami banyak ketanam di pembuatan kandang ini. Justru waktu mengisi malah dananya tinggal sisanya. Nah, inilah kesalahan. Nah, makanya dalam memulai ini kandang bagus sih perlu ya, tetapi utamanya adalah kandang yang representatif dan kuat dan buat para peternak ini bisa bikin nyaman sapinya dan proses penggemukan atau pemeliharaan itu juga bisa cepat sapi-sapi tersebut itu bisa tumbuh. Yang penting apa? Minimal lantainya harus kuat. Tetapi misalnya atap maupun lingkungan pagarnya tidak mesti harus tembok, atapnya juga nggak mesti harus genteng yang kuat. Atap genteng-genteng bekas pun nggak ada masalah. Penting tertutupin gitu loh. Yang penting apa? Isinya tadi, yaitu sapinya ini yang harus ada gitu loh. Itu utamanya begitu. Ini salah satu contoh. Dua juga pakannya, salah membuat pakan, juga salah memelihara kesehatannya, juga ini berakibat fatal. Artinya kita bisa harapan untuk penambahan berat badan itu maksimal ternyata tidak bisa maksimal. Karena apa? Salah membuat formula pakan. Nah, dari itulah kami berbagi pengalaman supaya bagaimana memelihara sapi ini bisa lebih baik. Demikian, Mbak Dinda. Berarti dari hulu ke hilirnya harus benar-benar diperhatikan ya Pak untuk mendapatkan sapi yang bagus ya? Betul, demikian. Jadi mulai proses pembibitan, kemudian pembesaran atau rearing, sampai penggemukan dan proses finishingnya. Begitu. Nah, kita kaitkan dengan current issue Pak terkait PMK, penyakit mulut dan kuku. Ada treatment khusus nggak sih Pak? Selama ini bisnis Bapak berjalan baik-baik aja. Tapi kan ternyata nih Indonesia lagi punya masalah serius ya Pak tentang PMK. Treatment spesial gitu ada nggak sih Pak? Memang ini adalah suatu isu atau kejadian yang mengagetkan buat kami ini. Karena apa? Selama ini mungkin saya sudah hampir 15 tahun berjalan ini fine-fine aja. Nggak ada masalah. Kalau sapi-sapi sakit wajarlah, sapi kembung, kemudian sapi dia itu misalnya nggak mau makan, itu gampang sekali penangannya. Tetapi tiba-tiba ada masalah penyakit yang sangat aneh sekali gitu ya, di mana sapi ini tiba-tiba nggak mau makan, kemudian juga mulutnya itu sariawan, luka, kemudian kakinya juga luka, dia tidak mau berdiri, maunya duduk terus, nggak mau makan. Nah, lama-lama kan sapi jadi kurus. Nah, hal gini kan kami nggak paham gitu loh. Nah, namun setelah ada sosialisasi dari pemerintah, ternyata sekarang sedang ada wabah PMK. Ciri-ciri itu, akhirnya itulah yang perlu saya siasati dan saya harus menghadapi kondisi-kondisi yang dihadapi di farm kami gitu. Demikian Mbak Dina. Kan pemerintah kan sempat menggaungkan tuh Pak empat strategi utama untuk penanganan, mulai dari biosecurity di bidang pencegahan, terus juga pengobatan, vaksinasi, dan terakhir potong bersyarat. Menurut Bapak efektif nggak sih keempat strategi itu untuk diterapkan dari peternak? Ya, itu memang pengalaman yang kami alami. Jadi sekitar 1,5 bulan sebelum itu korban kemarin, itu benar-benar kandang kami kena wabah. Wabahnya bukan cuma 1-2 ekor, semua sapi di kandang tuh kena semua. Karena nggak mungkin kita karantina kena itu, karena prosesnya memang cepat sekali. Dan penyakit ini sangat berbahaya sekali. Berbahaya bukan karena sapi ini mudah mati, enggak, tetapi justru mudah tertular. Nah, proses penularan itu sangat sporadis dan sangat cepat. Namun ternyata pengalaman saya itu bisa ditangani, bisa diobatin. Memang ada jenis-jenis sapi tertentu itu susah diobatin.
Karena apa? Banyak faktor. Ternyata pengalaman kami di mana dalam penanganan COVID itu kan ada namanya comorbid ya. Comorbid itu juga ternyata di sapi juga ada. Ada juga. Jadi sapi-sapi yang memang sudah ada bawaan, misalnya dia itu ada pneumonia, itu ternyata mudah sekali terkena penyakit PMK dan susah sekali pengobatannya. Jadi apa? Ya harus dilakukan dengan pemotongan paksa. Kalau enggak begitu nanti akan lewat dan akan mati. Mati jadi bangkai. Kalau bangkai kan tentunya kita perlu biaya untuk penguburannya. Nah kalau potong paksa menurut rekomendasi pemerintah dagingnya masih dimungkinkan untuk dikonsumsi. Jadi itulah ada di kandang kami memang harus dipotong paksa itu. Kemudian bagaimana cara penanganan yang lain? Nah ternyata kami sekandang itu hampir 200 ekor, kami harus berjibaku menangani sapi itu dan kena semua. Memang ada tingkatan yang parah, kemudian ada yang sedang dan ada yang ringan. Bahkan mungkin dikenal dengan adanya OTG. Ada juga sapi-sapi yang OTG itu ya. Nah, disitulah kami berjibaku harus menangani sapi yang ada di kandang itu. Di mana dulunya itu sapi-sapi bisa makan sendiri, sapi tersebut nggak bisa makan. Karena apa? Dia nggak mau berdiri, dia hanya maunya duduk dan tidur, dan kondisi badannya itu sangat panas tinggi, demam. Kenapa? Karena setelah saya pelajari, yaitu tadi dengan error itu ternyata saya praktekkan apa-apa yang saya dapatkan ilmu, saya coba. Panas dingin saya coba cek dengan pengukur suhu atau termometer di bagian anus saya cek, ternyata ada yang sampai 42,5 derajat Celcius. Berarti apa? Panasnya sangat tinggi. Karena apa? Persyaratan dia itu dikatakan panas adalah sudah di atas 39,5 derajat Celcius. Kalau sudah di atas itu berarti sapi ini mengalami demam dan panas. Kalau panas, gimana dia mau makan? Berarti dia nggak mau makan. Kalau nggak mau makan, ya sudah lama-lama kurus dan lama-lama akan sakit dan akan mati. Maka supaya itu sapi tidak sampai telat penanganannya, nah akhirnya kami melakukan treatment, yaitu menurunkan demam atau menurunkan panas tinggi tersebut dengan penurun panas seperti kita itu dikenal dengan paracetamol gitu ya. Penurunnya itu juga begitu, kami injeksi untuk menurunkan panas. Nah berhubung PMK ini adalah jenis virus sama seperti COVID, maka belum ada obatnya. Antibiotik pun juga hanya sekedar untuk mengobati luka di mulut maupun kaki. Nah maka salah satu adalah dengan meningkatkan imun. Maka bagaimana cara meningkatkan imun? Berarti saya kasih injeksi untuk berupa vitamin. Vitamin B kompleks, vitamin A, D, dan E, supaya apa? Imunitasnya tinggi. Dengan meningkatkan imun, kemudian luka-luka di mulut dan luka di kaki kami obati dengan obat luka. Akhirnya sapi-sapi tersebut mau makan. Nah, mulai makan itulah akan meningkatkan imun. Kalau sapi gak mau makan, maka jangan harapkan sapi itu bisa sembuh atau tertangani. Syaratnya harus sapi mau makan. Gimana caranya? Ya harus disuapin. Karena apa? Dia gak mau berdiri. Jadi saya siapin makanan apa yang ia sukai. Misalnya rumput, ya udah rumput dikasih. Lah walaupun mulutnya masih luka, tetap sedikit demi sedikit karena dia lapar kita kasih. Dan juga minum itu sangat perlu sekali. Karena apa? Badannya itu panas tinggi, perlu penurun panas tuh. Dengan salah satu apa? Dia akan banyak minum. Nah ini dengan minum terus akhirnya panasnya mulai turun. Nah mulailah sedikit-sedikit mulai makan. Dengan meningkatkan imun, nafsu makannya mulai. Nah disitulah saya mulai kebar, oh ternyata sapi ini. Nah sedikit-sedikit mulai dia mau berdiri. Walau berdiri cuma 5-10 menit, duduk lagi. Nah tentunya karena banyak duduk, di situ ada namanya urin, ada namanya fases. Itu otomatis kan baunya akan ini ya. Maka setiap saat harus kami bersihkan di situ. Dan karena basah menyebabkan luka-luka di badannya. Nah otomatis harus ekstra
penanganannya, yaitu obat luka itu di badannya tuh harus segera kita semprotin setiap saat. Maka harus tadi biosecurity, yaitu desinfektan maupun antiseptik harus kami lakukan sehari bisa 3-4 kali untuk melakukan itu. Supaya apa? Ya tadi cepat sembuh lukanya, kemudian dia mau makan. Nah disitulah alhamdulillah sekitar 2 minggu menjelang saat itu korban, saat panen kami harus menjual itu, akhirnya boleh kata hampir 95% teratasi atau sembuh gitu. itu ya. Dan itulah beruntungnya kami kena PMK itu jauh-jauh hari sebelum korban. Oh, iya. Saat korban nggak Jadi tahu lah. aman ya. Mungkin ya udah pelanggan-pelanggan kami komplain. Karena pelanggan kami ini sangat beragam, mulai dari kalangan bawah sampai RI 1, RI 2 cuman pesan di farm kami untuk sapi korban begitu. Berarti menurut Bapak cukup ya Pak dengan strategi yang direkomendasikan oleh pemerintah. Apakah Bapak punya metode sendiri Pak di luar yang 4 itu? Ya, saya setuju sekali apa yang disarankan oleh pemerintah. Memang harus disiplin. Cuma problemnya kan peternak-peternak ini tidak paham. Artinya paham apa? Paham penanganan tadi. Nah, selain tidak paham juga tidak punya kemampuan. Seperti obat untuk luka, desinfektan atau antiseptik itu kan harus beli. Nah, peternak-peternak ini kan mohon maaf ya keterbatasan dalam pendanaan, sehingga dia nggak mampu untuk beli. Demikian juga untuk obat penurun panas, dia nggak paham bagaimana cara menyuntik sapi, kemudian untuk memberikan vitamin itu juga. Jadi memang selama ini mohon maaf kami mandiri. Memang kami boleh kata sedikit sekali dapat bantuan dari pemerintah, karena pemerintah sendiri juga belum paham menghadapi PMK. Karena ini PMK adalah hal yang baru. Karena kita ketahui bahwa sudah 32 tahun kita bebas PMK. Jadi nggak tenaga-tenaga medis dari pemerintah pun juga gagap menghadapi seperti ini, seperti kami. Karena kami sendiri juga di farm juga punya dokter pribadi, dokter hewan juga, itu juga merasakan. Karena apa? Dia cerita, waktu saya kuliah aja belum pernah mengalami penyakit seperti ini gitu loh. Nah, makanya dengan pengalaman inilah kami berbagi pengalaman ini ke teman-teman. Salah satu saya terima kasih sekali diundang dari Satgas penanganan PMK ini dalam acara podcast ini. Begitu Mbak Dina. Yang paling Bapak sulit jangkau tuh dari penanganan ini, kendalanya tuh apa sih Pak yang paling berat menurut Bapak? Nah ini nih terutama saat awal-awal itu kita sangat struggle sekali karena nggak punya pengalaman itu ya. Itu yang sangat. Karena apa? Dari 200 ekor itu ada 8 ekor yang harus potong paksa. Dan itulah yang terasa berat sekali. Karena apa? Potong paksa itu berarti kan sapi itu sudah nggak bisa jalan lagi, nggak bisa dibawa RPH untuk dipotong. Jadi potong paksa di situ. Itu jadi masalah. Nah, selain itu juga selama ini memang tadi sosialisasi belum begitu banyak tahu paham tentang PMK ini. Nah, kemudian juga kami juga coba-coba selain tadi obat-obat yang sifatnya obat-obat medical, juga kami melakukan juga model obat-obat tradisional atau kearifan lokal ya. Jadi kami itu setiap hari itu berbelanja namanya kunyit, kemudian jahe maupun obat-obatan tradisional itu hampir sehari itu bisa sampai setengah kintal untuk membuat obat-obatan tradisional dalam rangka apa? Untuk meningkatkan imun sapi. Nah itu, demikian juga segala cara yang selama ini dilakukan oleh teman-teman juga kita coba di situ. Nah ternyata dari sharing itulah bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua dalam bagaimana cara penanganan PMK. Jadi PMK ini memang menurut literatur yang kami pelajari itu penyakit yang paling berbahaya. Bahkan dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) itu menyatakan bahwa penyakit PMK itu adalah penyakit yang nomor 1 bahaya di dunia hewan.
Nah, ini sangat berbahaya bukan karena penyakit ini mematikan, bukan, tetapi penyakit ini sangat cepat sekali proses penularannya. Nah, dengan demikian, maka kalau nggak segera diatasi, kalau terlambat mengobatin tadi dengan cara meningkatkan imun, maka tadi sapi itu akan mati atau potong paksa. Dan ini perlu disosialisasi dan perlu memberikan tahu, menginformasikan kepada teman-teman peternak supaya mereka paham bagaimana cara penanganannya. Dan itu demikian Mbak Dinda. Berbagi informasinya tuh di medianya apa aja Pak kalau peternak itu? Memang peternak kita ini sebagian besar adalah berada di daerah pedesaan ya, di mana akses teknologi informasi itu sangat minim. Paling-paling dia melihat televisi. Televisi itu juga sangat minim memberikan informasi tentang masalah penanganan PMK. Hanyalah memberikan informasi bagaimana akibat-akibatnya, bagaimana kerugian-kerugiannya, bahkan menimbulkan ketakutan-ketakutan. Nah, sedangkan yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya memberikan informasi. Sedangkan dari dinas-dinas itu juga belum siap untuk memberikan informasi seperti itu, karena ini sangat mengagetkan begitu ya. Sehingga selama ini kami berbagi, karena kami juga sudah punya komunitas dari teman-teman yang pernah melakukan pelatihan di Sapi Bagus Farm itu sekarang sudah ada sekitar hampir 52 angkatan itu kami share dalam bentuk media sosial, terutama lewat WhatsApp, kemudian juga lewat YouTube, lewat Instagram maupun lewat IG. Nah, disitulah kami berbagi pengalaman. Dan silahkan sahabat-sahabat peternak lihat di channel misalnya Sapi Bagus TV, di situ ada mungkin 1.000 lebih video yang sudah kami produksi tentang bagaimana beternak, termasuk penanganan PMK ini. Penanganan PMK mungkin lebih dari 100 video yang kami produksi untuk sharingnya. Demikian Mbak Dinda. Berarti sebenarnya udah sangat mudah ya Pak untuk mendapatkan pelatihan cuma-cuma dari Bapak gitu ya. Baik. Terus kalau terkait vaksin nih Pak, Bapak udah berapa besar gitu ya sapi Bapak yang divaksin? Lebih banyak preventif atau kuratifnya Pak dari sapi-sapi yang Bapak punya gitu? Pengalaman pribadi. Memang cukup efektif. Jadi terakhir kami mendapat bantuan dari dinas. Memang dinas pun terbatas sekali ya jumlah vaksinnya ya. Kemarin sempat divaksin, kebetulan kami lebih mengutamakan sapi-sapi betina karena kami punya indukan hampir sekitar 20 ekor untuk menghasilkan anakan ini. Nah, itu sudah divaksin dan cukup efektif ya, karena sudah berjalan hampir 1,5 bulan atau hampir 2 bulan ini ternyata sapinya baik-baik dan sehat setelah divaksin ini. Nah, cuma memang keterbatasan jumlah vaksin di pemerintah. Nah, sehingga kami ini di komunitas akhirnya melakukan pengadaan secara mandiri. Oh gitu. Iya, jadi kami beli vaksin di komunitas kami, namanya PPSKI itu menyediakan buat teman-teman di komunitasnya. Nah, di situ menyediakan pembelian secara mandiri. Jadi bagi yang berminat memang kita harus melakukan itu karena pemerintah terbatas sekali untuk pengadaan ini. Selain itu juga tenaga medisnya juga terbatas. Jadi kalau kita mengharap dari pemerintah, ya keburu sapi kita terkena nanti ya. Ini ya, demikian Mbak Dinda. Berarti cara mendapatkannya bisa langsung ke Bapak juga bisa gitu ya Pak ya? Ya, lewat komunitas tentunya ya, karena memang pemerintah dari Kementerian Pertanian juga harus melakukan kontrol karena memang vaksin ini kan nggak boleh dikomersialkan kan Mbak ya, jadi harus semua terdata. Nah, disitulah lewat komunitas dan kami siap bantu ini demi untuk memberantas penyakit PMK supaya cepat sekali teratasi dan kita juga bisa kembali seperti sebelum PMK ini. Demikian Mbak Dinda. Nah, mengenai harapan nih Pak, Bapak bisa sampaikan nggak harapan ke atas dan ke sesama gitu, kayak ke pemerintah apa dan ke sesama peternak tuh apa gitu Pak? Iya, baik. Harapan kami dari pemerintah ke pemerintah itu adalah apa yang disampaikan pemerintah dan itulah yang harus dilakukan pemerintah. Sebagai contoh, misalnya pemerintah membuat surat
keputusan dari Menteri Pertanian menyatakan bahwa akan diganti buat ternak-ternak yang mati karena dipotong paksa atau mati karena nggak tertolong atau bangke, itu menurut surat keputusan Menteri Pertanian akan diganti. Namun dalam kenyataan sampai saat sekarang dari teman-teman ini yang sudah 2-3 bulan yang lalu menderita sapinya sakit, mati, potong paksa, belum mendapat ganti ini. Dan kalau melihat proses birokrasinya luar biasa ininya, mengajukan permohonannya. Jadi harus ada surat rekomendasi dari dokter hewan setempat, kemudian dari kelompok taninya, kemudian dari kelurahan dan sebagainya. Jadi kata orang itu cukup ribet. Nah inilah padahal ini kan harus terus berjalan ya, di mana peternakannya, sapinya harus makan, kemudian dia juga sapi-sapi yang mati itu kan kalau sudah nggak punya sapi terus mau bekerja apa? Kalau ada pengganti kan lumayan bisa beli sapi untuk dipelihara lagi. Itu. Nah ini salah satu, dan juga di bidang vaksinnya, juga bantuan obat-obatannya ini teman-teman kami misalnya di daerah Lampung, Jawa Timur sebagai sentral sapi itu sebenarnya sangat membutuhkan. Cuma memang pemerintah juga punya keterbatasan di bidang pengadaan. Karena apa? Perusahaan-perusahaan farmasi itu juga stoknya juga terbatas juga. Jadi ya inilah kondisi dilematis. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Ayo kita hadapi, yaitu barangkali kalau memang nggak ada obat-obat secara medikal, ya udahlah kita dengan cara herbal yang seperti yang saya ceritakan tadi. Insya Allah bisa teratasi. Yang penting kita semangat, jangan sampai putus asa. Karena apa? Badai insya Allah akan berlalu. Demikian. Quotes of the day ya Pak, badai pasti berlalu jika kita terus disiplin menerapkan strategi dari pemerintah. Sahabat Tangguh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Pak Edi, dan tentunya banyak banget sharing-sharing dari Pak Edi yang bermanfaat buat kita semua. Kalau diterapin pasti insya Allah bakal sembuh dan bangkit ya Pak dari PMK ini. Pak Edi, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu bermanfaatnya Pak ya. Sama-sama. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa mempengaruhi Indonesia untuk segera bangkit dan sembuh dari PMK. Amin. Oke sahabat Tangguh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap terus nonton Dusun PMK. Bye.